Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Afizal Dafa Setiawan dengan NIM 0557461114 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota ingin mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Di slide yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Doxiadis pada tahun 1968, proses perkembangan kota pada dasarnya memiliki dua bentuk dasar, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Lalu ada beberapa tahapan transformasi. Yang pertama, penetrasi. Penetrasi adalah penerobosan fungsi baru ke fungsi homogen. Yang kedua ada invasi. Invasi adalah serbuan fungsi baru yang lebih besar atau belum dominan. Berikutnya ada dominasi. Dominasi adalah perubahan proporsi fungsi dari lama ke baru. Yang terakhir ada suksesi. Suksesi adalah pergantian total dari fungsi lama ke yang baru. Di slide kedua ini, saya akan menjelaskan tentang masalah dan dampak transformasi. Banyak pembangunan yang sering tidak sesuai rencana dengan tata ruang dan kota, yang nantinya akan berdampak pada perubahan sosial, budaya, ekologi, struktur kota, dan ekonomi. Peran pemerintah di sini menjadi sangat penting untuk tata guna lahan dan guna tingkatkan efisiensi dan manfaat sosial yang lebih maksimal. Di slide ketiga ini, kita akan mengidentifikasi guna lahan. Yang pertama ada definisi. Fungsi dominan kawasan dengan kegiatan aktivitas pemanfaatan ruang pada parcel. Berikutnya ada kategori utama. Yang pertama ada blok perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, dan kawasan lindung, serta campuran dan lain-lainnya. Khusus Kota Bandung itu sendiri diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan untuk memantau transformasi. Di slide ini akan dijelaskan tentang tujuan survei. Tujuan survei sendiri untuk mengkaji kesesuaian, dan ada dua yang perlu dikaji kesesuaiannya di sini. Yang pertama ada guna lahan, yang kedua ada kegiatan. Guna lahan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna. Sedangkan kegiatan melalui karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Selain tujuan survei, saya juga akan menjelaskan tentang sasaran kegiatan. Yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik guna lahan. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi karakteristik variasi kegiatan. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi karakteristik kegiatan. Berikutnya ada keluaran yang diharapkan. Bentuk keluarannya yaitu berupa satu laporan hasil survei yang nantinya siap pakai. Tujuannya untuk mendukung tahapan proses perencanaan selanjutnya. Lingkup kegiatan. Lingkup kegiatan ini berada di Kota Bandung dan 6 wilayah pengembangannya. Mulai dari Bojonegara, Tegalaga, Cibenying, Kares, Ujung Berung, sampai Gede Bage. Di slide ini akan dijelaskan tentang pendekatan pelaksanaan. Pendekatan pelaksanaan dilakukan dengan cara survei. Berikut adalah langkah-langkah untuk survei. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah topik. Yang kedua, merumuskan kebutuhan data. Yang ketiga, merumuskan populasi dan sampel. Keempat, memilih, menyusun, dan menggunakan perangkat survei. Yang kelima, menentukan target area survei. Yang keenam, melakukan survei dan etika survei. Dan yang terakhir, ada mengolah dan menampilkan data. Di slide yang terakhir ini akan dijelaskan tentang organisasi kegiatan yang masih termasuk dari rangkaian kegiatan pendekatan pelaksanaan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melakukan organisasi kegiatan. Yang pertama adalah membuat organisasi tim. Kedua, membuat proposal. Yang ketiga, membahas kegiatan. Keempat, ada pencarian data. Kelima, perkiraan biaya. Dan yang terakhir, mengurus perizinan ke pihak terkait. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.
kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.